tas HP. Sudah makan tadi. Ada ini. Kenapa sih? Assalamualaikum Mams, ini saya mau pergi ke Swalayan Indojaya. Nah, saya melewati Tugu Trikora Ambon. Ini tugu yang bersejarah karena tugu ini jadi ikon kota Ambon. Lokasinya tepat berada di Jalan AM Sangaji depan Gereja Silo. Tugu ini dibangun pada tahun 1962 dan salah satu bentuk keberhasilan Indonesia dalam merebut Irian Barat dalam operasi Mandala yang berpusat di Makassar, maka ini tugu menjadi saksi. Tugu yang bersejarah dan cukup terjaga keberadaannya di kota Ambon. Oke Mams, ini saya ke Swalayan Indojayanya, melewati kayak gang-gang gitu ya, kayak saya melewatin jalan tikus, kayak kompas-kompas potong jalan. Jadi maaf ya kalau misalnya gelap karena memang tidak ada jalan lampu, tidak ada lampu jalan karena ini melewati gang-gang. Nah, kalau melewati gang-gang lebih mudah dapatnya, langsung belok kiri langsung parkiran Swalayan deh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, dan juga tombol belnya ya teman-temanku semuanya. Saya mau sapa-sapa dulu dong teman-teman saya, Mak Ria yang di Lampung, Mbak Agatha, kemudian ada Mbak Bila di Ambon juga. Pokoknya banyak deh teman-teman. Ada Kakak Ivan di Makassar, ada Teteh Intan juga di Makassar. Pokoknya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, keluarga saya, handai taulan yang rajin nonton video saya. Terima kasih banyak ya. Oh ya, saya tuh suka sekali ngelihat kayak oma-oma Ambon yang masih pakai kebaya itu loh, kebaya terus pakai sarungan gitu kan. Kayaknya udah jarang ya kita temukan seperti itu. Kayaknya udah bener-bener satu dua aja yang kita dapet karena kebanyakan udah pakai baju kaos, udah pakai baju yang kekinian gitu kan ya. Tapi di sini tuh saya masih bisa melihat di spot-spot tertentu di kota Ambon. Jadi ya cukup seneng sih. Swalayan Indojaya ini tempatnya cukup ramai ya, bener-bener banyak pengunjung. Kemudian dia itu lengkap sekali, bener-bener kayak semua warna, semua ukuran, semua merek tuh ada di sini. Dan harganya super duper terjangkau. Awal-awal saya injak Ambon, toko yang paling sering saya datangin ya ini nih, Indojaya ini, karena banyak yang menyarankan untuk kesini. Jadi kan biasa kalau ibu-ibu nih ya, kita beli popok ada isi 10, ada isi 20, ada yang isi 30. Nah, di sini dulu itu ada yang isi 5, ada yang isi 2, ada yang sasetan gitu kan. Jadi ya cukup terbantu sih kalau kita misalnya mau beli cuma ukuran-ukuran kecil, jumlah sedikit ya kan. Tidak hanya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan masak, kebutuhan bersih-bersih, kebutuhan untuk mempercantik diri, skincare, body care, hair care, semuanya ada di sini gitu. Dan saya ini tidak sedang belanja bulanan ya, bunda-bunda, teman-temanku semuanya, tapi hanya mau beli pernak-pernik kebutuhan organisasi saya, ya perkumpulan ibu-ibu yang di kantor Pak Su. Kan ntar lagi mau milad gitu, ada perayaan ya, jadi kita harus bikin dekorasi kecil-kecil. Jadi tadi saya beli beberapa balon. Kalau untuk Pak Su sendiri, dia mau beli kayak gelas kopi yang monouse gitu loh. Jadi sama teman-teman di ruangannya kan sering minum kopi dan stoknya itu lagi habis gitu. Jadi sama atasannya disuruh beli deh. Jadi belilah beliau. Nah, ini omanya, Masya Allah senang ya ngelihat oma-oma yang masih aktif di masa-masa usia senja beliau, dan kayaknya tuh kayak seger banget gitu loh badannya. Saya kayak ngerasa minder ketika kita yang masih muda-muda ini cuma berdiam diri, sedangkan oma-oma itu masih terus berkarir, mengais rezeki, mencari rezeki yang halal, tidak
minta-minta atau lain-lain sebagainya, tidak berpangku tangan gitu. Nah, Mams, itu saya tuh kesukaan saya adalah Pukis. Nah, itu tuh Pukisnya, tapi udah tutup ya karena udah malam. Jadi di Ambon itu kan masih PSBB transisi, jadi ya gitu deh. Nah, anaknya siapa tuh yang lari-larian di parkiran? Ya begitu deh, anak cowok ya, aktifnya luar biasa, Masya Allah. Yang penting sehat-sehat, karena kesehatan yang paling utama di masa-masa pandemi seperti ini. Buat teman-temanku yang berada di Makassar, di Ambon, di kota Jawa, Sumatera, dan semuanya, Papua, di Bali, NTT, NTB, dan lain-lain sebagainya, bagaimana kabarnya? Di tempat kalian apakah masih PSBB juga, atau masih lockdown, atau sudah bisa berinteraksi seperti biasa? Karena kalau di Ambon sendiri masih PSBB transisi. Aku lupa sih ini transisi keberapa. Jadi jam segini tuh udah banyak toko-toko yang tutup. Biasanya toko-toko tuh tutupnya jam 10 gitu. Nah, ini tuh sekitar jam 8 sudah kayak sunyi senyap gini. Padahal sebenarnya saya ada keperluan. Buat teman-teman yang pernah ke Ambon, pernah coba roti Sarinda nggak? Nah, roti Sarinda itu kayak khasnya Ambon gitu loh, kayak lokal bener-bener. Kalau setauku cuma ada di Ambon sih. Ini tuh rotinya enak sekali dan selalu menjadi buah tangan ketika habis berkunjung dari Ambon. Ini sudah mau di jalan pulang, banyak lampu merah. Di sebelah kanan saya itu kantor gubernur Ambon. Bersih ya, dan saya suka sih nuansa malamnya karena banyak lampu-lampu, pepohonan. Jadi enaknya tuh di Ambon masih banyak pepohonan, jadi kayak ngerasa teduh, ngerasa adem. Nah, setelah kantor itu ada lapangan Merdeka. Sampai detik ini saya belum bisa ngevlog di sini ya, karena Pak Su belum bisa antar saya ke sini. Saya kepengen sekali ngevlog di sini pada saat jogging gitu pagi-pagi sekitar jam 6 jam 7-an, tapi belum dapat timing yang tepat ya. Mohon maaf ya Mams ya, karena Pak Su kan office hour. Jadi kalau saya mau cerita sedikit, Pak Su ini sebenarnya dulu shift hours, tapi jam kerjanya itu shift-shiftan, tapi sekarang ini sudah 1-2 bulan sudah berubah ke office hour, jam kantoran yang jam 8 sampai sore jam 4-an gitu. Nah, itu kalau kelihatan gedung utamanya kantor gubernur, indah ya, kayak seneng gitu loh. Mungkin teman-teman yang punya jiwa-jiwa fotografer pasti seneng dengan kayak nuansa-nuansa seperti ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.